Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di telkom Ustaz pagi ini. Apa yang kita niatkan bisa jadi tambah pahala sama tambah ilmu di sini. Pasti juga tambah juga. Kami dari Pusat Sistem punya rencana beberapa minggu ke depan itu kita akan mengadakan webinar untuk jadi mulai dari yang dasar sekali dari perkenalan terus nanti ada sesi kebetulan kita nanti ada sesi teknikal dan sesi fungsionalnya. Nah itu terserah saya mau ambil yang mana atau ikut semua juga sok atau silakan tinggal ini aja semuanya. Nah dari situ harapan kita adalah kita bisa sama-sama saling pengetahuan tentang software ini dan nanti kita sharing secara informal secara ilmiah. Harapannya nanti dari sini kita bisa jadi ngerti nih, oh ternyata Odoo itu software yang bisa dipakai untuk ini, untuk itu. Nanti kita juga kenal Infosys System sebagai partner Odoo di Indonesia secara resmi. Gitu. Jadi kita sudah disupport oleh prinsipal yang dari Odoo langsung, Pak. Jadi apapun nanti implementasinya kita ada garansi langsung dari prinsipal. Nah itu dari saya. Nah sekarang bahasan untuk yang ini Pak, diskusi kita. Pertama kita setelah pembukaan itu nanti ada materi tentang Odoo. Nah terakhir ada sesi untuk diskusi. Atau nanti pas lagi pas lagi wawancara, pas lagi pemateri kita juga bisa langsung diskusi aja Pak. Jadi lebih interaktif ya saya pikir sih. Nah kalau nanti di belakang mau ada yang lebih intens lagi, monggo silakan. Nah aturan mainnya adalah ini nanti semua saya akan mute. Nah nanti yang kalau ini diskusi bisa langsung raise hand atau nanti bisa langsung pencet unmute-nya. Gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena biar kita enggak lost suara nih Pak. Seringnya kalau kita lagi telepon gini nih, banyak banget yang pengen ngomong, banyak banget yang kita pengen utarakan, tapi berebutan. Nah itu makanya nanti kita akan mute semua. Nanti ada satu narasumber yang akan bicara, terus nanti jika ada langsung tanya, unmute aja. Oke, gitu aja. Aturannya simpel. Bisa kita lanjut ke sesinya Bang Togar. Oke, lanjut. Oke. Screen share saya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan Pak. Oke. Ya, jadi seperti yang Pak Setiaji tadi sampaikan, jadi hari ini kita sesinya sesi fungsional, dan kita untuk hari ini itu fokus untuk pengenalan Odoo dulu. Nah, jadi webinar kita ini kan nanti akan ada beberapa sesi. Jadi satu seri ada beberapa sesi. Nah, dari sesi pertama sampai sesi yang ke-8 nanti kalau nggak salah itu nanti kita akan bahas full modul-modul yang sering dibahas di Odoo. Nah, untuk hari ini kita materinya itu lebih ke pengenalan Odoo secara umum. Oke. Lalu secara umum ya. Nah, pertama kami perkenalkan dulu kami dari info saya itu merupakan sebagai official silver partner dari Odoo. Jadi seperti yang tadi Pak Haji sampaikan juga, kita sudah official silver partner, dan perusahaan kami ini pada dasarnya adalah perusahaan yang menawarkan IT solution. Jadi nggak hanya Odoo, ada IT maintenance, jadi seperti maintenance jaringan komputer atau server, semua yang berhubungan dengan IT,
kemudian web hosting, kemudian sistemnya sendiri. Nah, sistemnya sendiri ini ada secara produk, kita sebenarnya ada 2 produk. Devosa itu adalah produk HR, jadi all-in-one HR application. Semua mulai dari hiring sampai perhitungan gaji, ini semua ada di sini. Kemudian ada produk yang kedua, itu adalah yang mau kita bahas hari ini, Odoo. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu Odoo? Kalau teman-teman udah pernah pakai Odoo atau malah mungkin pernah ngoding, pernah ngoprek Odoo, mungkin malah nggak tahu ininya ya, nggak tahu sejarahnya atau nggak tahu apa sih sebenarnya Odoo itu dari penemunya itu ini sebenarnya ditujukan untuk apa gitu. Ini saya copy dari Google, dari Wikipedia. Jadi kalau di Wikipedia itu disebutkan Odoo itu sebenarnya aplikasi bisnis, aplikasi manajemen bisnis. Yang di dalamnya itu ada beberapa modul, ada beberapa sub aplikasi, sub modul seperti CRM, e-commerce, accounting dan billing, kemudian warehouse, purchase, manufacture, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi penemu pertama itu adalah Fabian Dinkers. Fabian Dinkers ini orang Belgia. Jadi memang Odoo ini asalnya dari Belgia ya. Developernya ini perusahaan yang mendevelopnya itu namanya Odoo SA. Ini ya nama perusahaannya, nama produknya juga. Nah, versi yang terakhir itu, yang sekarang itu udah sampai di versi 13, itu yang stable. Versi 14-nya nanti kalau nggak salah rilis di Oktober 2020, di bulan Oktober nanti. Nah, ini awalnya Odoo itu dibuat di tahun 2005. Jadi sekarang kalau kita hitung mundur itu udah 15 tahun ya. Umur Odoo ini udah 15 tahun. Dan masuk ke Indonesia kalau saya nggak salah ingat itu, kalau nggak salah di 2009 atau 2008 atau 2009 gitu. Oh, yang pakai OpenERP berarti ya? Iya, dari Teknik ERP versi 5 itu kalau nggak salah masuk ke Indonesia itu di tahun 2008 atau 2009. Kemudian bahasanya itu Odoo ini ditulis dalam basically 3 bahasa. Python itu sebagai bahasa untuk kontrol logiknya, kemudian JavaScript itu bahasa untuk JavaScript dan XML ya, itu bahasa untuk interface, user interface-nya. Oke, ini sebagai summary lagi aja dari saya. Jadi Odoo itu seperti yang disampaikan di sini. Nah, ini ada community dan enterprise. Jadi yang community itu full bisa kita download secara gratis, bisa kita pakai, bisa kita develop, dan bisa kita jual lagi. Itu yang memang awalnya Odoo itu sebenarnya begitu gitu. Dia itu open source. Jadi kita bisa bebas kita pakai, kita develop, kita jual lagi juga itu bisa. Dan kemudian yang kedua itu yang enterprise. Enterprise ini dia itu lebih ke fiturnya lebih lengkap sebenarnya, lebih tampilan interface-nya sendiri itu lebih nice, lebih mobile friendly. Jadi kalau kita buka di HP, produk kita ini kalau kita buka dari HP itu dia itu lebih native. Jadi kalau yang kemudian itu kita buka di HP kan itu kayak ya memang ada tampilan mobile-nya tapi lebih nice yang enterprise gitu. Dan kemudian enterprise ini berbayar. Nanti teman-teman bisa lihat di halaman Odoo-nya untuk harga enterprise ini berapa. Nah, ini yang tadi ya. Community open source, enterprise berbayar. Nah, kalau yang community, ini kita bisa langsung download di halaman ini, odoo.com/page/download. Di sini nanti kita bisa download yang versi buat Windows, installer buat Windows, pakai Windows. Kemudian bisa
ada install untuk Debian juga untuk Linux. Kemudian kalau kita mau ambil source code-nya, itu bisa langsung kita clone repositorinya dari GitHub. Ini gratis, ini yang community. Oke, lanjut. Ya, jadi Cloud ini apa sih kelebihannya dari sistem ERP yang lain gitu, yang lain di luar sana, itu apa sih kelebihannya? Pertama, seperti yang tadi dijelaskan di awal, dia itu open source. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu kita bisa download, kita bisa pakai, kita bisa customize sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kita bisa jual lagi dengan lisensi yang sudah ditetapkan ya, dengan lisensi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, modular. Modular ini artinya kita bisa menggunakan audio ini nggak harus semua gitu. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita hanya perlu aplikasi CRM-nya saja, bisa kita bisa install audionya dulu, terus langsung ke menu apps, nanti kita pilih modul CRM-nya, dan itu yang kita pakai gitu. Atau tambah ke modul yang lain, tinggal install aja. Kayak yang kalau di HP kita, itu kan kita ada, kalau di Android itu ada App Store kan ya, itu kita bisa install apa yang kita mau, kurang lebih seperti itu. Bahkan di Odoo kita juga punya repository community namanya. Jadi semua komunitas yang namanya open source kan banyak yang develop nih. Semua modul-modul yang publish oleh community, tentunya yang gratis ya, itu bisa kita pakai. Kita bisa download, kita bisa pakai. Oke. Kemudian yang ketiga, fleksibel. Nah ini lebih ke hubungannya dengan bisa di customize yang tadi. Jadi kita bisa customize, kita bisa ubah apapun yang kita mau, tapi dengan ya tentu kalau kita mengerti ya. Caranya kita harus mengerti dulu apa yang kita ubah dan kita maunya apa ya. Oke, kemudian yang keempat, user friendly. Kalau nanti teman-teman bisa bandingkan deh. Jadi kalau buka atau di YouTube juga mungkin ada, cari aja ERP gampangnya lah ya, yang biasa kita dengar, SAP, Microsoft Dynamics, kemudian Oracle. Kalau kita bandingkan dari sisi user interface-nya, Odoo itu lebih user friendly, lebih user intuitif gitu. Jadi lebih orang kalau pakai Odoo, ibaratnya kalau kita nggak diajarin dengan intens pun kita bisa langsung nebak, oh ini makanya gimana sih gitu. Itu artinya user friendly dan user intuitive. Oke, kemudian yang terakhir, dia itu web based. Artinya apa? Artinya Odoo ini kita bisa akses dari manapun, asalkan tentunya kalau aksesnya kita buka ya. Jadi kalau kita install Odoo kita di server, itu bisa kita akses dari manapun, asalkan ada browser, asalkan ada internet, gitu ya. Jadi kita nggak harus pakai di kantor atau Odoo-nya diinstal di mana, kita harus pakai di situ gitu, enggak. Kita bisa pakai di mana aja. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas modul-modul utama di Odoo itu modul apa aja. Yang akan ditampilkan di sini nanti saya akan tampilkan juga modul-modul yang lainnya, tapi dalam kesempatan ini saya akan tampilkan modul yang sering dipakai saja, yang sering digunakan di perusahaan. Nah, yang pertama apa? Sales dan CRM. Jadi jelas ya, kalau sales CRM itu ya modul untuk kita pakai untuk men-track atau mencatat semua data penjualan, data customer kita, kemudian customer itu udah beli apa aja ke kita, kemudian cara pembayaran si customer itu bagaimana, dia nunggak berapa banyak, itu semua ada di sini.